di depan apa? Di depan kelompok yang, wah Pak Tobing jangan keras-keras saya ngomong di depan Pak Ujang. Kalau perlu keluar ya, tunggu dulu. Saya nggak punya toa. Toa saya dia. Tapi saya bicara nasionalis. Kalau urusan menista-nista agama itu urusannya si Pak Paul, saya bilang gitu. Kalau saya ada melenceng dari masalah nasionalis, kalian penggal kepala saya nggak apa-apa. Tapi Pak Paul ternyata diedarkan apa yang Pak Paul ngomong hari Jumat, ya masalah menista agama, saya dimasukkan juga di situ. Kurang ajar nggak? Oh ini Pak Tobi ngomong ya, tunggu dulu. Tadi saya mau sampai banting-banting meja saya. Saya bilang saya tidak ada ngomong hari Jumat ketika Pak Paul menista agama. Tapi kan sekarang inilah, kalau dia menista agama, ya kamu jawab bahwa itu tidak menista agama. Ya jawab, saya bilang. Jangan kalian paksa saya yang tidak benar. Saya bicara bukan siapa yang benar. Tapi apa yang disampaikan benar apa tidak. It's not about who is right. But what is right. Apa yang benar. Kalau saya menyampaikan tidak kebenaran, silakan. Saya bilang, saya menulis Pancasila ini bukan mau menyaingi. I'm not to compete. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh katakanlah tokoh-tokoh intelektual. Saya melengkapi. Contoh, tidak pernah ada satupun negarawan yang menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan strategik. Kenapa itu menjadi pusat kekuatan strategik negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, ini siapa yang esensinya dari mana? Saya bilang ini karunia Tuhan. Dari awal kan sudah saya bilang, bukan ulama, bukan PBNU, bukan. Karya Tuhan sudah ada di kitab Kejadian. Tapi apakah mereka punya kitab Kejadian? Kan tidak. Nah sekarang Tuhan yang mana harus disembah? Saya bilang kita berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita beda. Tuhan kita tidak sama. Yang kita sembah itu tidak sama. Yang mengatakan sama siapa? Ada nggak yang mengatakan sama? Tapi hendaklah kita bertuhan. Hendaklah kita punya keyakinan. Ya, dari awal sudah saya sampaikan, agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Nah, bagi saya tidak ada agama. Yang bagi saya adalah kepercayaan, keyakinan, iman, percaya saya. Apapun mau kalian apa ya silakan aja, diskusilah kita. Nah, ini yang kedua, ya. Yang kedua hanya satu ideologi bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi 1945 itu kurang Pak Paul, yaitu Pancasila. Tidak ada ideologi lain. Ya ada. Kalau ada ideologi lain, berarti dia bukan Pancasila. Kalau ada ideologi lain, berarti pengkhianat konstitusi. Kalau di luar negeri, pengkhianat konstitusi apa hukumannya? Dipenggal. Dihukum mati. Nah, makanya jangan salahkan dulu komunis-komunis kenapa dihukum mati. Nah, ini kita harus tegaskan ini, apapun yang terjadi. Ya, makanya kita udah terpecah belah. Tadi kalau Pancasila sudah mati kayak apa kayak kata mereka. Tidak, saya bilang Pancasila itu tertidur. Garudanya lagi bertapa. Ya, nah yang ketiga, satu ideologi bangsa Indonesia dan satu konstitusi. Itu salah ketik itu, ya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa persatuan Indonesia. Silakan nanti ya pilih yang mana, ya pilih yang mana. Kalau satu terpilih, berarti nanti yang 2, 3 itu masuk di sub bab penjelasan. Tapi kira-kira samalah intinya. Kemudian Pak Paul, tolong dulu ini karena saya ini jangan nanti saya kena KPK lagi gratifikasi. Lanjut dulu Pak Paul, rencana kegiatan. Tadi ada yang kedua kalau nggak salah. Ya ini, nah, bisa kelihatan nggak ini ya? Oke, nah ini. Jadi kalau di militer itu kami sudah terbiasa yang namanya backward planning dari Oktober dulu. Nah, jadi backward planning. Jadi bulan Oktober sesuai permintaan tanggal 1 semua sudah buku itu sudah diterima baik itu oleh donatur maupun tunggu dulu yang ini Pak. Baik oleh donatur ataupun semua. Ya, judulnya coba. Ini kalender kegiatan secara garis besar ya Pak Paul, pembuatan buku Pancasila wawasan kebangsaan. Jadi saya bagi per bulan dulu. Nanti laporan kemajuan kita akan laporkan per bulan.
Ini bulan Agustus. Jadi kita mundur dari Oktober sampai ke bulan Mei. Ya. Kalau kita lihat, ya, coba kita lihat dulu yang bulan Mei aja lah dulu ya. Tapi saya merancangnya tadi mundur dulu. Ya. Nah, kalendernya tadi belum ke download. Oh, pantesan. Bentar. Kalendernya belum ke download. Sebentar. Aduh. Kok tadi sudah saya download rasanya, tapi kok hilang. Ya, ini saya share screen lagi. Ya. Ya, ini. Ya, lihat itu kalau kita backward planning dari Oktober sampai ke bulan Mei. Itu sudah saya susun rencana garis besarnya. Kapan buku itu mulai proses penulisan? Bulan Mei ini kan, bulan Mei-nya nggak kelihatan ini. Oh, kelihatan ya bulan Mei-nya. Oke, turunkan dikit. Bulan Mei itu persiapan pembentukan tim. Saya masih mencari tim. Tadi Pak Paul mau kirim tim katanya kan. Ya, tim untuk menyusun buku dan pengaturan honor. Ya kan saya harus koordinasi. Kalau tidak nanti kan salah-salah. Ya. Itu koordinasi dengan percetakan. Saya udah telepon beberapa percetakan. Tapi saya belum merapat sama mereka berapa biayanya mencetak. Kalau halamannya sekian. Kemudian kertasnya juga mau kertas apa. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, penginventarisasian dana yang masuk dari donatur. Mohon maaf, saya belum sempat ke bank, apalagi Sabtu Minggu kan libur, Pak. Jadi saya belum bisa minta printnya. Nanti saya print semua. Dari siapa nanti akan kita ketik. Dari siapa masuk berapa. Saya nggak memandang apakah itu 100.000, 200.000. Tetapi nanti daftar donatur itu akan saya buat di lampiran. Siapa aja yang memberikan sumbangan. Karena itu kan penghormatan, penghargaan bagi mereka. Ya, penyusunan kerangka awal. Kalau judulnya tadi sudah disepakati, maka saya akan menyusun kerangka awal. Walaupun sebenarnya materi-materi yang akan saya buat itu sudah ada, cuman belum dikemas, ya. Seperti 10 paradigma, itu bagian besarnya. Bagaimana menjabarkan itu? Saya mohon maaf, saya tidak tadi sudah saya katakan, saya garis bawah. Saya tidak berkompetisi, bertarung dengan mereka-mereka yang sudah menulis banyak sekali buku Pancasila. Saya hanya melengkapi. Nah ini, itu bulan Mei. Bulan Juni, tanggal 1 sampai 30, itu proses penulisan. Buku untuk kalangan menengah dan untuk kalangan milenial, termasuk untuk anak-anak. Karena Pak Paul minta 2 jenis bukunya kan. Saya dari kemarin sudah mencari siapa yang mampu membuat karikatur-karikatur. Yaitu bulan Juni. Sekarang bulan Juli. Tanggal 2 sampai 12 saya akan menyusun proses penyusunan buku. 14 sampai 20 itu proses pengeditan buku. Itu bulan Juli. Sekarang Agustus, naik dulu sedikit. Nah, Agustus itu proses percetakan. Sebentar. Ada 2 buku. Iya, benar. Lompat ya? Iya. Sebentar. Oh iya ya. Lompat ini. Share screen-nya lompat. Waduh. Ini signalnya. Ya. Nah, lihat itu pada bulan Agustus itu nanti proses pencetakan. Karena 2 buku sebanyak 100.000 per eksemplar. Berarti nanti yang harus saya cetak itu kurang lebih 200.000 kan? Karena untuk anak sekolah dan kelompok milenial kan lain sendiri. Isinya sama tapi bentuknya karikatur-karikatur kan supaya anak-anak itu gampang ya. Saya juga udah mencari. Tapi tadi Pak Paul oh nanti ada yang pintar bikin karikatur. Aduh terima kasih sekali. Kemarin baru saya suruh cari anak saya, tolong carikan saya bilang. Katanya ada temannya ya. Sudah nggak apa-apa kalau ada 2 orang lebih cepat. Ya terus kelompok menengah ke atas. Ya buat kita inilah supaya paham. Kemudian setiap bulan itu akan kami buat laporan kemajuan dan penggunaan dana. Karena dana yang terkumpul ini apakah mencukupi apa tidak. Tapi saya juga tadi sudah mengunjungi teman-teman, tolong saya nanti dibantu. Kalau umpamanya dana ini kurang, mereka juga siap membantu. Tapi mereka baru ngomong, belum janji. Itu sekarang bulan September. Nah, pada bulan September itu sudah persiapan pengiriman, Pak Paul. Ya, pengiriman. Makanya nanti ini belum saya tahu data-datanya kemana harus dikirim, bagaimana mengirimnya.
Karena kemarin saya ada telepon dari adik saya langsung dari Medan, Bang, saya dengan teman saya kirim 1 juta, tapi tolong nanti ya jangan lupa, saya minta sekian banyak bukunya. Ya oke, nantilah kita atur. Tapi kemarin dia minta 2 buku, nggak apa-apa. Tapi dia ngirim 1 juta. Nah yang kedua, itu kan ada tanggalnya itu, persiapan pengiriman. Tanggal 6, pengiriman buku kepada para donatur. Nah para donatur ini kan saya belum tahu alamatnya Pak Paul. Kemana nanti saya kirim? Sekolah Ya, dan yang memerlukan. email saya. Oke, tanggal 30 September ada nanti kita paparan esensi buku. Ya, esensi buku kita paparkan gitu loh. Ngerti nggak? Supaya orang nanti paham. Kadang-kadang membaca itu kalau nggak dipaparkan nggak paham. Sama dengan saya, ketika saya membuat doktrin, harus paparan di depan Panglima. Bahkan di depan Presiden. Kalau itu permintaan dia. Nah, Oktober itu sudah jelas ya. Tanggal 1, buku udah sampai di tangan para donatur anak sekolah. Sesuai dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dan kelompok minial. Kemudian tanggal 5-11, laporan lengkap pertanggungjawaban keuangan secara total ini. Berapa habis, berapa lebihnya, syukur ada lebihnya. Kalau kurang pun kita sampaikan kekurangannya. Terbuka semua ya, good governance, accountable dan transparansi. Kemudian yang terakhir, tanggal 12 sampai tanggal 13 Oktober, kita koordinasi apakah masih perlu dicetak ulang jika dibutuhkan. Inilah kira-kira rencana garis besar, ya, kalender kegiatan. Lanjut, Pak Paul. Yang satu lagi, rencana penggunaan dana. Ya, ini garis besar dulu lah ya. Nah, ini. Nah, ini rencana garis besar penggunaan dana yang nanti kita laporkan berapa yang masuk. Kan per bulan ini beda-beda dan masuknya pun hari per hari itu beda-beda. Ya. Biaya rapat koordinasi tim penyusun buku. Ini belum seundang mereka. Kalau mereka saya undang kan, bahkanlah kalau umpamanya kadang-kadang mesti diajak makan atau diapakan, itu simple lah. Biaya operasional. Biaya operasional itu masalah perkantoran, ya, kebutuhan listrik, ATK dan lain-lain. Honor tim penyusun dan editor writer, transportasi mereka, makan dan minuman. Kemudian biaya cetak. Berapa? Saya belum tahu. Karena bukunya belum jadi. Nanti kalau jadi halamannya, bukunya kayak apa? Berwarna atau tidak berwarna. Ya kan? Kemudian biaya untuk pengiriman dan